adalah bulan peningkatan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menguji kita pada saat kita melaksanakan kegiatan Ramadan yang kemarin. Momen-momen indah, Bapak Ibu. Ramadan kemarin dapat apa, Bapak Ibu? Pun ngantuk nggih? Dereng. Ramadan kemarin mendapatkan apa, Bapak Ibu? Dapat ini yang harus selalu kita ingat untuk menyemangati kita. Pada kesempatan yang baik ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhalal bihalal bersama. Dalam hari ini, dalam kali ini kita mengingat bersama-sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang beriman, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini saya lihat Bapak Ibu semangat untuk melaksanakan silaturahmi pada malam hari ini sambil duduk santai. Nggih monggo slonjor yo entuk senderan nggih sing iso senderan monggo. Anak-anak monggo dengan santai saja, dengan enak saja. Karena apa? Dalam situasi yang seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan pada kita sekalian yang sebesar-besarnya karena niat soleh kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengingatkan sedikit pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai bahan perenungan kita bersama, bahwa halal bihalal yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah salah satu bentuk refleksi kita. Kita merenung kembali sambil mengingat-ingat apa yang telah kita capai kemarin untuk menyemangati ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara periodik itu diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Mengembalikan kita sebagai hamba Allah yang suci, bersih, mulia, berderajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu tidak terlepas dari salah, khilaf, dosa. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya dosa. Kalau kepada sesama manusia itu namanya noda. Noda dan dosa ini akan selalu menghantarkan kita kepada kerugian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saking cintanya kepada hambanya yang beriman ini, Allah memberikan Ramadan setiap setahun sekali kepada kita sekalian dengan rangkaian ibadah Ramadannya. Kalau kita selenggarakan dengan benar, kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada kefitrahan. Inilah yang kita harus evaluasi, Bapak Ibu, untuk menyemangati ibadah kita dalam waktu-waktu yang sekarang ini. Justru hasil Ramadan itu akan kita nilai pada saat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya itu. Apakah Ramadan kita kemarin itu sukses? Nah, ini semuanya adalah tantangan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan dengan rangkaian ibadahnya. Ada puasa. Bapak Ibu, di puasa kita kemarin menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Sing nyenengke bagian apa nih? Nah, sing nyenengke bagian apa? Buka nggih. Bukane napa?
Orang berpuasa itu oleh Allah akan diberikan dua kebahagiaan. Siji, ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing dimaksud berbuka niki napa? Cendol sing disiapke niku apa es teh, apa es buah yang menyebabkan bahagia ketika kita berbuka nopo? Sebenarnya apa yang dimaksud Allah? Nah, bisa Bapak Ibu pahami di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala berbuka di sini adalah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasulullah Isa Alaihi Salam, dan juga oleh kita semuanya yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Kok orang nasi nyangkut ya? Yeah. Takunu lana aidan. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ketika kita berbuka. Orang yang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nopo? Buah dari surga. Oleh-oleh dari surga. Itulah yang sebenarnya dinanti-nanti kita. Lah kadang-kadang kita tidak sampai di sana berpikirnya, tidak sampai di sana kita berhikmahnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di waktu ini dan seterusnya nanti kita ingat bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kenikmatan surga bagi mereka-mereka yang mau beriadah puasa dengan benar. Nopo puasa yang dicontohkan Rasulullah? Siji, ngeker rogoni, loro ngeker nyawoni, telu ngeker rasoni, papat ngeker pikire, sing nomor 5 ngeker atine. Inilah yang disebut dengan khawasul khawas. Poso rogo, poso nyawa, poso rasa, poso ati, lan poso pikir. Inilah yang menghasilkan ma'idatan minas sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bukone yang tadi buka yang penjenengan sebut, ada cendol, ada es dawet, ada es teh, kok beda-beda. Lah nek beda-beda berarti dudu iku sing dimaksud berbuka itu, kenikmatan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berbuka. Orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah Ramadan yang berbentuk puasa ini akan diberikan ma'idatan minas sama. Inggih menika kenikmatan yang berasal dari surga. Itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua, orang-orang yang beriman yang mau membersihkan diri, mensucikan diri, karena Ramadan itu pada hakikatnya adalah mensucikan diri. Oleh karena itu, ketika kita sukses Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahi kita Idul Fitri. Jadi ketika kita dibersihkan benar dan kita mau dibersihkan secara benar oleh Allah, maka kita akan mendapatkan hadiah Idul Fitri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kefitrahan itulah yang menyebabkan kita nanti insya Allah ketika ada di tempat yang ditentukan oleh Allah. Di mana Bapak Ibu? Di surga. Nggih, yuk kita yuk apa sudah melayang dugi pundi to ya iki ya. Nggih. Kita ada di surga.
yang kita nanti-nantikan itu Bapak Ibu. Tempat itu adalah tempat yang damai, yang menyenangkan, yang bahagia dan sebagainya. Itu yang di surga itu insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana kita akan bermanja-manja ria, diberikan ketenangan, kebebasan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya. Purun napa mboten? Nek gelem nggih monggo kalih alon-alon diniati tenan sing ibadah, terutama nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang wali santri MI Purwanida niki, monggo putra-putrane disemangati. Insyaallah sesuk sing ajeng ujian mugi-mugi sukses semuanya, lulus dengan predikat terbaik semuanya. Anak-anak yang lain yang ada di MI Purwanida niki semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita semuanya juga dikumpulkan oleh Allah menjadi bagian dari hambanya yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Yang kedua Bapak Ibu, jadi ketika kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tahun dibersihkan seperti ini, marilah kita mengerti agar kita tidak hanya sekedar melakukan prosesi Ramadan tanpa makna. Maka Rasulullah sering mengingatkan pada kita betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sing asile mung kesel, luwe, wegah dan sebagainya, boten semangat. Oleh karena itu orang-orang Jawa kadang-kadang memberikan predikat sakwise Ramadan kuwi lebaran. Lebar niku napa? Bubar. Bakdo niku napa? Rampung, gitu. Apa meneh? Riyaya, Mas. Riyaya ki apa? Hari raya, hari besar. Hanya itu. Ning kepitrohannya belum dicapai. Napa tandane? Bar Ramadan ternyata tambah lemes, gitu. Tambah lemes. Oleh karena itu Bapak Ibu, prosesi ini memberikan motivasi pada kita semuanya. Kita diberikan saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka dibimbing untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita dibimbing melalui qiyamul lail, solat malam kita, untuk menjadi apa? Untuk menjadi hamba-hamba yang berpredikat mulia, tinggi derajatnya. Kita dibimbing oleh Allah untuk membedah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dalam rangka apa? Kita mendapatkan petunjuknya Allah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita menjadi tambah baik, tambah benar, tambah lurus, tambah berkah, tambah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ditutup dengan kegiatan membayar zakat, infak dan sedekah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Itulah prosesi ketika kita runutkan dengan benar, tanamkan di dalam jiwa kita, insya Allah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang terbaik, karena Ramadan ini hanya dicepake untuk orang-orang yang beriman. Ngaten nggih? Ngaten. Ini yang pertama. Karena jam 10:30. Yang kedua ini saya akan membahas sedikit tentang harlah ini. Apa pentingnya hari lahir itu kita peringati, Bapak Ibu? Hari lahir ini kita peringati ada pentingnya. Yang pertama, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dikon ngopo Bapak Ibu? Disuruh apa kita? Untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada.
Coba Bapak Ibu kita runut. Dulu kita lahir. Bar lahir terus apa? Bayi. Bar bayi kanak-kanak. Bar kanak-kanak remaja. Bar remaja pemuda sih toh. Pemuda, bar pemuda remaja. Oh dewasa, bar dewasa tua, bar tua mati. Ngaten nggih? Mulai dari lahir kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, tua, terus mati ini, coba panjenengan nilai di mana panjenengan telah berprestasi. Ayo, di mana panjenengan sudah berprestasi? Sing sakniki nyun sewu niki kelihatan masih muda semuanya, masih muda. Gon muda mawon, gon muda. Sing nika produk sithik muda, unjuk sithik. Tua-tua. Nggih. Sing wis kaya kula ngeten iki kan isih kelompok muda nggih. Nah, ora disemangati ngono ra. Nggih. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala harus bertanya begini Bapak Ibu. Kita sudah dirunutkan Allah panjenengan sing seusia dengan kami, sudah di atas 17. Wis sak dure 50 sing jelas gitu. Wis sak dure 50 ngeten iki sudah harus bertanya. Saya sudah pernah bayi, saya sudah melewati kanak-kanak, saya sudah melewati muda, saya sudah melewati dewasa, saya sudah melewati sudah sampai ke titik tua. Di mana prestasi kita? Monggo. Rada angel ya ora apa-apa wong pancene urip. Nah, Bapak Ibu, sing kurang di antara kita ini ketika kita melaksanakan kegiatan ini jarang banget kita menilaikan kepada Allah. Jarang awake dhewe iki menilaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing enek kuwi mung menuntut, minta agar ya Allah cukupilah, ya Allah dan sebagainya. Tapi kita ini jarang banget menilaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk berkarya dengan jelas. Agar kita ini mempunyai nilai yang benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo ben makin hari isoh makin tertata, kita ini berharap husnul khotimah itu wujud tenan, ngono lho maksud saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa hari lahir ini perlu kita ingat-ingat? Dengan kelahiran ini, maka kita akan mengingat perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, kita itu menjalani hidup ini baru sampai ke alam dunia. Beneran dulu pernah hidup di alam ilahiyah, jenenge alam lahut, wujude isih roh kabeh. Niki kula tak anu sithik mawon, mengke selawatane kali Pak Habib dan saudara-saudara kita tim hadroh. Kula sedilok mawon, nggih. Kita ini dulu ada bersama-sama di alam roh, jenenge alam ilahiyah. Di alam lahut sana kita bareng-bareng ciptakan Allah. Kemudian kita disampaikan, diturunkan ke alam mulki, alam kandungan. Di alam kandungan ini ada peristiwa besar. Nopo? Ketika kita umur 120 hari, yang pangapunten sing pernah mengandung, sinten sing pernah ngandung ngacung. Nah, nggih. Ketika bayi ada di dalam kandungan 120 hari, sebelum 120 hari sudah bergerak belum Bapak Ibu?
Sudah? Sudah apa belum? Nek sing cilik iki belum pernah ngandung ora usah jawab. Ibu-ibu. Ya. Nek urung 120 hari sudah bergerak belum? Belum. Kenapa belum? Belum ada ruhnya, belum ada nyawani. Nah, ketika umur 120 hari itu Allah baru meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Sebelum ditiupkan ke dalam diri kita ada perjanjian suci, Bapak Ibu. Ingat-ingat ya, umur 120 hari ini ketika roh akan dimasukkan ke dalam jasad itu ada perjanjian suci. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum, wahai roh, ruwe Pak Zainuddin iki kanca kula wit jaman SMA dhisik 30 tahun lagi ketemu ndang wis tuwa ya Allah. Senom nggih. 30 tahun yang lalu saya bersama-sama dengan Pak Nur ini sekolah di Solo dulu. Ngeten, alhamdulillah ini dipertemukan Allah lagi bersama-sama sudah tua sekarang, alhamdulillah. Roh ini ditiupkan, sebelum ditiupkan ditanya oleh Allah, wahai roh, apakah engkau tahu aku ini Tuhanmu? Apa jawaban roh? Qalu bala sayyidna. Nggih Gusti, kula mangertos panjenengan ki Tuhan kula. Niki perlu kita pahami Bapak Ibu. Syahadat kita yang pertama adalah ketika kita ada di alam kandungan umur 120 hari secara jasad, itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, dalam kondisi fitrah masih bersih. Makanya nek kecil-kecil ngeten iki nyun pangapunten, ora ngaji, ora salat, ora nang masjid, ora nang sekolahan, ora nang ngendi mawon, nyun pangapunten isih bahagia dengan dirinya sendiri karena memang masih suci. Ngeten, sampai umur 10 tahun masih disucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, perjanjian ini, perjanjian mengakui Allah ini akan ditagih Allah lagi nanti di Yaumiddin, di hari agama. Apa hari pembalasan? Hari agama. Hari di mana kita ditagih oleh Allah. Di situ Allah akan menyampaikan la ilaha illa anna, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Maka setiap hamba Allah akan diminta pertanggungjawabannya dari persaksian yang pertama ini. Sehari semalam kita diingatkan berapa kali? 9 atau 17 kali? Nah, 9 kali minimal kita diingatkan untuk mengulangi syahadat kita. Nek kelingan, kadang-kadang wis dibeleni ping 9 ya tetep lali. Sebabnya apa? Memang kita ini sing digendong barang sing nglalekke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah memberikan kelahiran ini untuk diingat-ingat kembali bahwa kita mempunyai sebuah tugas yang sangat berat di dunia ini. Satu-satunya tempat di mana kita tidak melihat dengan kebenaran kenyataan yang asli ya di dunia ini. Setelah ini Bapak Ibu, penjenengan kita ini akan sampai ke kehidupan berikutnya, namanya barzakh. Ya, barzakh ini di sana kenapa dinamakan barzakh? Karena tempatnya sebenarnya hanya sementara. Bukan di tempat itu kita akan terakhir atau berada. Nah, di barzakh ini sering disebut, kalau orang sini nyebutnya apa Mas? Kubur. Ada alam kubur. Itu berasal dari khobar, artinya
kabar-kabar nyata, Bapak Ibu. Ketika kita sampai di alam kubur, maka kita akan mendapatkan kabar-kabar yang nyata. Panjenengan akan tahu lagi, mata kita akan melihat segala hal yang benar lagi. Telinga kita akan mendengarkan apapun yang benar lagi. Kalau sekarang ini ditutup oleh Allah dalam rangka kita ini untuk mengerti sedikit saja. Nyata Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan sampai ke kehidupan yang sebelum akhirat. Kita akan menjalani sebuah perjalanan yang paling rumit, yaitu meniti sirat. Meniti sirat, saya akan mengingatkan ini saja. Di sirat ini kita akan ditanya oleh Allah 7 hal. 1, mengenai iman tauhid kita. 2, mengenai kewajiban sholat kita. 3, mengenai kewajiban Ramadan kita, puasa Ramadan kita. 4, mengenai zakat kita. Yang kelima, mengenai haji dan umroh kita. Yang keenam, mengenai kesolehan sosial kita. Yang keenam adalah wudhu dan mandi kita. Yang ketujuh, mengenai kesolehan sosial kita. 7 hal inilah yang menyebabkan orang itu akan masuk ke surga atau tidak. Itu dipertanggungjawabkan ketika kita meniti sirat. Maka digambarkan orang berjalan di atas sirat itu seperti menjalani 7 jalan. Itu nanti 7 jalan. Ya, ini sebenarnya 7 perkara inilah kalau nanti di setiap tahapan kita ditanya di sana ternyata mampu, maka kita akan menyelesaikan perjalanan kita sampai di penghujung sana. Jadi pelaku 1/7 dari jalan kita itu bertanggung jawab mengenai tauhid kita. Kemudian nanti mengenai sholat kita, mengenai puasa kita, mengenai zakat kita, mengenai haji umroh kita, mengenai wudhu dan mandi kita, dan yang terakhir, tahapan terakhir, mengenai kesolehan sosial dan pribadi kita. Itu yang menentukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di Shiratal Mustaqim itu akan lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, Bapak Ibu, maka dicepak ke tempat yang sangat indah juga, namanya neraka. Siap ge? Kok orang? Siap ge? Nggih, nek ditawani apik gitu ora pati semangat, tak tawani neraka ngono kita bliak-bliak gitu nggih. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ingatkan, mudah-mudahan dengan Ramadan yang diberikan oleh Allah mengingatkan kembali kepada kita beberapa hal yang sangat penting untuk kehidupan kita ini. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak ada lain dalam perjalanan kita ini hanya untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk sowan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan seneng-seneng koyok ngeten iki, panjenengan bisa menghantarkan rasa seneng koyok ini ki, nyun pangapunten, jangan sampai melupakan hal-hal yang lebih penting lagi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya ingatkan, mengapa kita itu untuk mengingat hari lahir. Karena sekali lagi dengan kehadiran kita, maka Allah menugaskan kita masing-masing ini untuk menjadi hambanya yang bisa dijadikan alat untuk menyampaikan rahmat bagi alam semesta ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mengingatkan satu hal. Nanti ada makhluk qiyam. Pada saat makhluk qiyam ini ijazah dari Pak Guru saya,
Hadratus Syekh Mbah Asrori. Jadi saya itu ngaji ke Mbah Asrori, bahwa beliau mengingatkan, beliau mendapatkan wasiat dari Mbah Guru, yaitu Mbah Samsul Arifin dari Asem Bagus Situ Bondo. Kemudian Mbah Samsul Arifin mendapatkan amanah dari Syekhuna Khalil Bangkalan, bahwa ketika orang makhlul qiyam maka mintalah tiga hal. Yang pertama, mohonlah ridho kepada Allah dan pada Rasulullah. Mohonlah ridhonya Allah dan Rasulullah pada saat makhlul qiyam itu. Yang kedua, mohonlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjadi wasilah kita dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir besok. Yang ketiga, mohonlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diakui menjadi umatnya yang dicintai dan disayangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal ini marilah kita bundeli tenan-tenan. Panjenengan ada di di tempat, di majelis sholawat yang seperti ini, ingat-ingat tiga hal ini yang semestinya kita terus kendalikan di dalam diri kita. Mohon ridhonya Allah dan Rasulullah. Yang kedua, memohon kepada Rasulullah menjadi wasilah kita dan syafaatnya besok di yaumil akhir. Yang ketiga, mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diakui sebagai umatnya dan dicintai serta disayangi sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang pada saat ini bisa hadir, bisa menjadikan wasilah dari MI Perwanida ini menjadi mercusuar, menjadi tangan jauh, menjadi kalam jauh, nanti menyampaikan informasi berita yang baik, yang benar, yang ikhlas, yang tulus, sehingga nanti insya Allah Perwanida ini akan menjadi bagian dari perjuangan kita untuk li'illahi kalimatillah. Insya Allah besok pada saat penerimaan siswa baru, mudah-mudahan bukan hanya 5 kelas tapi bisa 10 kelas. Oke, insya Allah kados ten sekolahan kula niku wis saiki punjul saka 11 kelas. Oke, Bapak Ibu yang hormati, itu aja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain, kalau Allah masih berkehendak, kita bisa bertemu lagi.